Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Joran Bambu. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman YouTube dimana Anda berada? Moga-moga sehat. Demikian juga dengan ikannya sehat juga ya. Oke, di sini saya cuman mau bercerita-cerita tentang gurame ya, tentang gurame. Jadi gurame itu sangat menarik sekali menurut saya, dan pengalaman saya pertama adalah gurame bisa menjadikan peluang bisnis yang cukup luas ya. Di sini saya mau mengambil contoh, yaitu ada dua segmen penting yang bisa kita jadikan lahan bisnis ya. Pertama adalah segmen pembibitan, dan yang kedua adalah segmen pembesaran atau budidaya. Dan di sini pada segmen pembibitan misalnya ya, masih dibagi lagi menjadi beberapa kesempatan kita untuk berbisnis ya. Pertama misalnya dari indukan yang akan menghasilkan telur gurame, itu sudah satu segmen yang kalau kita cermati dan kalau kita tekuni ya, itu akan menjadi peluang bisnis juga. Betapa tidak, karena telur gurame itu juga banyak yang nyari ya, di pasaran banyak yang nyari. Para pembibit itu biasanya cuman membeli telur gurame, estimasi harga sekarang ya sebagai gambaran itu Rp50 hingga 100 ya. Bahkan kemarin itu waktu sulit itu di Pulau Jawa itu hingga mencapai Rp150 per butir telur gurame, seperti itu. Terus yang tahap berikutnya yaitu perawatan telur hingga menjadi kuku ya. Itu juga satu kesempatan lagi untuk berbisnis ikan gurame ya. Misalnya dari merawat telur hingga satu kuku ukuran 2, 3, 4, 5 sampai 6 cm itu udah ada nilainya, udah ada harganya ya. Misalnya kalau sekarang ukuran 4 sampai 6 cm itu harganya udah Rp500 hingga 600 seperti itu. Jadi sangat luas sekali ya. Di sini sebagai gambaran berbisnis gurame. Belum lagi setelah ukuran 4, 5, 6 hingga ukuran jempol, korek, juga ukuran 2 jari, 3 jari, 4 jari, itu udah ada nilainya juga. Jadi banyak sekali segmen gurame itu ya, nggak cuman di pembesaran tapi di pembibitannya udah dibagi-bagi menjadi beberapa bagian yang mempunyai peluang bisnis ya. Dan uniknya gurame itu bisa dipelihara di berbagai macam bentuk dan juga kolamnya, dari ember sampai kolam terpal, kolam bundar, kolam tanah, dan lain-lain. Gurame bisa beradaptasi. Nah, di sini yang menarik bagi saya adalah adanya kesamaan ya, dari budidaya dalam ember, juga kolam terpal, dan juga kolam yang lain, kolam beton, kolam bundar. Itu ada satu persamaan pengelolaan, yaitu air. Oke, di sini saya akan berbicara tentang air ya. Oke, di sini saya akan fokus pengelolaan air pada budidaya gurame di dalam ember ya. Jadi di media ember.
Jadi menurut pengalaman saya, pengelolaan di dalam ember itu akan lebih sulit ya, karena kita ketahui bahwa lahannya itu terbatas tempatnya. Kalau di sini saya ambil contoh, ini cuman 50 liter air ya yang kapasitas ember ini. Dari berbagai percobaan saya, itu yang paling berhasil adalah di sini ya, seperti ini. Jadi ini pertama yang mempengaruhi air itu tata letak. Jadi letak ember harus bagaimana, posisi di tempat seperti apa ya. Terus yang kedua adalah kapasitas ikan ya. Jadi harus berapa ikannya yang ada di ember. Terus yang ketiga adalah cara pemberian pakan. Terus yang keempat adalah penggantian air ya. Satu persatu akan saya jelaskan ya, yaitu tata letak ember harus bagaimana ya, harus di mana dan bagaimana, seperti itu. Pertama, tata letak ember gurame itu harus ada di tempat terbuka, nggak bisa di dalam rumah ya. Sebab apa? Ternyata untuk mencapai suhu 22 hingga 28 itu harus air ember itu harus terkena sinar matahari langsung selama 5 hingga 6 jam sehari ya, paling tidak seperti itu. Itu yang pertama. Oke, yang kedua adalah tentang jumlah ikan gurame yang bisa kita pelihara di ember ya. Ini misalnya ember 50 liter ya, itu untuk mencapai bobot sampai panen 3 on itu hanya sekitar 6 hingga 7 ekor saja. Jadi kemarin udah saya katakan, karena kenapa ya, ini ember ini maksimal cuman bisa untuk hidup 2 kg gurame hingga panen. Jadi kalau 6 kali 3 itu adalah 1,8 ya, estimasinya seperti itu. Bisa nanti bisa 2 kilo seperti itu ya, 1,6 hingga 2 kilo ya. Itu sebabnya. Terus yang berikutnya adalah tentang pemberian pakan. Pemberian pakan gurame itu bisa kita 2 macam ya, 2 macam pakan. Pertama daun seperti itu, dan pelet seperti yang tadi ya. Jadi pemberian pakan harus teliti, terutama untuk pemberi pakan pelet ya. Kalau kita memberi pakan pelet di dalam ember itu nggak perlu banyak-banyak ya, yang penting sedikit-sedikit tapi habis. Karena apa? Sudah sering saya katakan bahwa faktor utama cepat rusaknya air itu terkena pakan itu sendiri. Jadi pakan kalau nggak habis cuman akan mengotori di sini, dan setelah kotor nanti ikannya terkena masalah ya, penyakit ataupun mati ya, seperti itu. Untuk selanjutnya, pemeliharaan air yang selanjutnya, yang berikutnya adalah masalah penggantian air ya. Para teman-teman kemarin banyak yang bertanya harusnya berapa kali seminggu atau berapa kali, itu nggak ada patokannya menurut saya. Jadi penggantian air itu istilahnya kalau udah kotor aja baru kita ganti, kalau masih bersih nggak harus kita ganti, seperti itu ya. Jadi gambarannya seperti itu. Kalau kita ngasih makannya itu habis, terus tempatnya sering kita bersihkan, misalnya ada daun-daun seperti ini nggak habis dimakan, kita buang, itu otomatis airnya akan bersihnya akan lebih lama, seperti itu ya. Jadi nggak harus sekian minggu sekian hari diganti, itu enggak. Jadi lihat-lihat kondisi airnya baru kita ganti,
Kalau airnya udah kotor kita ganti. Kira-kira perawatan airnya seperti itu. Dan kiranya cukup sekian dulu ya pembahasan awal tentang air. Jadi begitu ya teman-teman ya, untuk pembahasan kali ini saya cukupkan sekian dulu ya. Kira-kira seperti itu tadi yang saya bicarakan. Moga-moga bermanfaat, dan ada kurangnya saya minta maaf, dan lain waktu kita bisa sambung lagi ya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.